Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Rosdi Triastuti di program Kominfo Newsroom. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan aturan pengetatan aktivitas atau kegiatan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Kebijakan pengetatan ini guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemerintah tetap akan melarang perayaan libur Natal dan Tahun Baru, namun tidak dengan ibadah di gereja dengan kapasitas maksimal 50%. Selain itu, restoran serta kegiatan seni yang melibatkan penonton akan dilarang. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, pemerintah mengubah rencana PPKM level 3 selama Nataru dan menggantinya dengan kebijakan pengetatan Nataru. Menurutnya dalam pengetatan tersebut, perjalanan hanya diperbolehkan untuk masyarakat yang telah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengetatan di perbatasan negara dengan penetapan aturan karantina selama 10 hari untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri. Informasi selanjutnya masih dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Kementerian Perhubungan akan terapkan pemberlakuan ganjil genap di ruas tol maupun wilayah aglomerasi berlaku mulai 20 Desember 2021. Kementerian Perhubungan telah menyusun skenario pembatasan pergerakan masyarakat hingga penerapan ganjil genap di ruas tol menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 20 Desember hingga 2 Januari 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan ganjil genap ini diharapkan bisa menekan angka mobilitas masyarakat hingga 30%. Adapun ganjil genap kendaraan pribadi rencananya dilakukan di 4 ruas tol, yakni ruas tol Tangerang Merak, ruas tol Bogor Ciawi Cigombong, ruas tol Cikampek, Palimanan, Kanci Cikampek, Padalarang, Cileunyi. Tak hanya di ruas jalan tol, Kementerian Perhubungan juga mengantisipasi pelaku perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dengan menerapkan sistem ganjil genap. Di wilayah aglomerasi, ibu kota provinsi, area tempat wisata, dan wilayah-wilayah yang berpotensi adanya peningkatan pergerakan. Untuk pengaturan kendaraan di jalan tol dilakukan dengan skema ganjil genap. Buka tutup rest area, one way, kalau mungkin kontraflow, serta melaksanakan random sampling di rest area atau tempat-tempat yang ditetapkan. Kabar lainnya pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah meresmikan kapal cepat rudal 60 meter guna mempertebal kekuatan TNI Angkatan Laut. Kapal cepat rudal 60 meter baru ini merupakan produksi kelima yang dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri, yakni PT PAL Indonesia Persero. Pemerintah kembali menambah armada baru untuk TNI Angkatan Laut. Kapal cepat rudal 60 meter produksi kelima PT PAL Indonesia Persero resmi diluncurkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Divisi Kapal Perang Surabaya, Bigu 5 Desember 2021. Dengan peluncuran kapal cepat rudal bernama Kapak ini merupakan bukti atas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki Indonesia, serta menjadi langkah baru untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional. Sehingga secara keseluruhan, TNI Angkatan Laut telah memiliki 5 hasil karya anak bangsa produksi PT PAL Indonesia Persero. Di antaranya, KRI Karambit 627, KRI Sampari 628, KRI Tombak 629, dan KRI Halasan 630. Tanpa industri pertahanan yang kuat, kita tidak mungkin punya pertahanan yang kuat karena kita tidak boleh tergantung seterusnya kepada industri dari luar. Beralih ke informasi berikutnya, Presiden resmi melantik 7 orang sebagai anggota Komisi Nasional Disabilitas Indonesia.
Pembentukan ini diharapkan dapat menciptakan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Pelantikan ini merupakan wujud dari komitmen Presiden Joko Widodo dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Staf khusus Presiden Angki Yudhistia berharap Komisi Nasional Disabilitas dapat bersinergi dengan kementerian terkait guna menciptakan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Harapan kami dengan berdirinya Komisi Nasional Disabilitas ini adalah sebagai langkah awal yang positif atas kesetaraan penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif Indonesia yang ramah terhadap disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia. Menutup informasi terakhir, Presiden Joko Widodo melakukan kegiatan pemulihan lingkungan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan guna mewujudkan pemulihan lingkungan. Dalam kunjungan Presiden pada Rabu 8 Desember 2021 ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo melakukan kegiatan pemulihan lingkungan. Kegiatan tersebut berupa penanaman pohon di lokasi bekas tambang. Ada beberapa jenis pohon yang ditanam oleh Presiden dan juga rombongan di lokasi bekas tambang tersebut. Diharapkan dengan penanaman pohon ini dapat mewujudkan pemulihan lingkungan, tidak hanya di lokasi tambang yang dikunjungi oleh Presiden, namun Presiden juga berharap agar masyarakat dan pihak terkait dapat melakukan hal yang sama di lokasi lain. Kita harapkan ini akan dimulai juga di tempat-tempat yang lain sehingga perbaikan lingkungan untuk bekas tambang betul-betul bisa kita kerjakan dengan baik. Selain kita akan juga membangun sebuah persemaian nursery di lingkungan Sungai Kapuas dalam rangka penanaman kembali, rehabilitasi kembali hutan-hutan kita yang rusak. Itulah informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rosi Triastuti pamit, sampai jumpa.